sebuah sudut pasar Baghdad yang berdebu, duduklah seorang lelaki bernama Qasim. Pakaiannya compang-camping, wajahnya kuyu karena lapar, dan di tangannya hanya ada sepotong roti kering yang sudah keras. Di seberang jalan, ia melihat seorang saudagar kaya turun dari kuda penunggangnya yang gagah, mengenakan sutra halus, dan disambut dengan hidangan daging panggang yang aromanya menusuk hidung Qasim. Qasim mendongak ke langit dengan mata berkaca-kaca, lalu berteriak pelan namun penuh getir, "Ya Allah, mereka bilang kau maha adil. Tapi lihatlah aku. Aku sujud padamu setiap hari, namun perutku melilit karena lapar." Sedangkan saudagar itu, ia jarang terlihat di masjid, tapi hartanya melimpah 7 turunan. "Jika kau adil, mengapa aku dibiarkan miskin sementara dia tenggelam dalam kemewahan?" Abu Nawas yang kebetulan lewat untuk membeli minyak zaitun, mendengar keluhan itu. Ia berhenti, menatap Qasim sejenak, lalu duduk di sampingnya di atas debu. "Wahai Abu Nawas," ujar Qasim setelah menyadari siapa yang duduk di sampingnya. "Kau adalah orang bijak yang dekat dengan Khalifah. Jawablah pertanyaanku yang merusak imanku ini. Guru-guru agama bilang Allah itu maha adil. Tapi kenyataan yang kulihat adalah ketidakadilan. Aku bekerja keras memanggul barang orang di pasar dari fajar hingga senja, tapi upahku hanya cukup untuk roti keras ini. Saudagar itu hanya duduk memerintah, tapi uangnya mengalir seperti sungai Tigris. Jika Allah adil, haruskah yang satu kenyang sampai muntah dan yang satu lapar sampai mati? Bukankah adil itu artinya sama rata?" Abu Nawas mengelus jenggotnya yang tipis. Ia tidak langsung mengutip ayat, melainkan mengambil sebatang ranting dan menggambar 2 orang di atas tanah. "Qasim," kata Abu Nawas lembut, "bayangkan ada 2 orang pelancong yang harus menyeberangi padang pasir yang sangat luas menuju sebuah kota emas yang indah. Jaraknya jauh dan medannya sangat berat. Pelancong pertama diberi 10 ekor unta yang memanggul ratusan kotak emas, perak, kain sutra, dan perhiasan. Bebannya sangat banyak. Pelancong kedua hanya diberi sebuah tongkat kayu dan sekantong kecil air. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tampak menyedihkan dibandingkan pelancong pertama." Abu Nawas melanjutkan ceritanya dengan ekspresi serius. Di tengah perjalanan, badai pasir datang. Kemudian muncul perampok. Lalu ada jembatan rapuh yang harus dilewati, dan tebing curam yang harus dipanjat. Pelancong pertama yang kaya raya itu terus-menerus cemas. Ia tidak bisa tidur karena takut emasnya dicuri. Untanya kelelahan dan mati satu persatu karena beban terlalu berat. Saat harus memanjat tebing, ia terjatuh berkali-kali karena tidak mau melepaskan hartanya. Ia tersiksa oleh kekayaannya sendiri di tengah jalan yang sulit. Sedangkan pelancong kedua, Abu Nawas menatap Qasim. Ia melangkah dengan ringan. Ia tidak punya beban yang harus dijaga. Saat badai datang, ia mudah bersembunyi. Saat harus memanjat tebing, ia melompat dengan lincah. Pikirannya tenang, fokusnya hanya satu, sampai ke kota emas. Kini, bayangkan mereka sampai di gerbang kota emas, lanjut Abu Nawas. Di sana ada penjaga yang sangat teliti. Penjaga itu akan memeriksa setiap butir harta yang dibawa. Pelancong pertama harus berdiri di depan gerbang selama puluhan tahun hanya untuk menjelaskan dari mana setiap emasnya berasal, untuk apa digunakan, dan apakah ada hak orang lain di dalamnya. Ia tertahan di terik matahari gerbang, gemetar ketakutan jika ada satu koin pun yang haram. Sedangkan pelancong kedua, ia ditanya, "Apa yang kau bawa?" Ia menjawab, "Hanya tongkat ini, dan aku gunakan untuk menopang jalanku beribadah padamu." Penjaga tersenyum dan berkata, "Masuklah segera ke dalam kenikmatan, kau tidak punya beban untuk dihisap." Abu Nawas menepuk bahu Qasim. "Qasim, Allah Maha Adil bukan dengan memberi beban yang sama di dunia, tapi dengan memberikan keadilan pada hasil akhir. Kekayaan saudagar itu bukan hadiah, tapi beban ujian yang berat. Kemiskinanmu bukan hukuman, tapi keringanan agar kau bisa berlari lebih cepat menuju Tuhanmu. Apakah kau tetap menganggap Allah tidak adil jika ia ingin kau sampai ke surga lebih cepat daripada saudagar itu?" Qasim terdiam. Roti keras di tangannya tidak lagi tampak begitu buruk. Ia mulai menyadari bahwa setiap keping emas yang dimiliki saudagar itu adalah satu pertanyaan yang harus dijawab di akhirat kelak, sedangkan kemiskinannya adalah tiket jalur cepat jika ia bersabar. Namun, Qasim masih mengernyitkan dahi. "Tapi Abu Nawas, kalau memang begitu, mengapa Allah membiarkan ada orang kaya yang sombong dan menindas yang miskin? Mengapa Allah tidak menghancurkan mereka sekarang juga jika itu adalah ujian bagi mereka?"
Abu Nawas berdiri dan tersenyum misterius. Itu karena kau belum melihat apa yang terjadi di dapur rahasia Allah. Besok, ikutlah denganku ke rumah saudagar itu. Aku akan menunjukkan padamu sebuah rahasia tentang rasa kenyang dan rasa syukur. Pagi itu, Abu Nawas mengajak Kasim berdiri di balik pagar tinggi sebuah rumah mewah milik saudagar Bakri. Dari balik celah pagar, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Meja panjang yang dipenuhi ayam panggang, madu, buah-buahan segar dari negeri jauh, dan berbagai jenis roti yang masih hangat. Kasim menelan ludah. Perutnya berbunyi nyaring. Lihat itu, Abu Nawas. Bagaimana kau bisa bilang Tuhan itu adil? Dia punya segalanya. Sedangkan aku hanya punya mimpi untuk mencicipi sepotong kecil dari daging itu. Sabar, Kasim, bisik Abu Nawas. Jangan hanya melihat apa yang ada di atas meja. Lihatlah wajah orang yang duduk di depan meja itu. Kasim memperhatikan saudagar Bakri. Lelaki kaya itu duduk dengan lesu. Wajahnya pucat dan ia tampak meringis setiap kali menggerakkan kakinya. Di sampingnya berdiri seorang tabib, dokter, yang terus-menerus menggelengkan kepala. Tiba-tiba, saudagar Bakri meraih paha ayam panggang yang sangat lezat itu. Namun, sebelum mulutnya menyentuh daging, si tabib memegang tangannya. Jangan, Tuan. Ingat penyakit Anda. Jika Anda makan daging ini, asam urat Anda akan menyiksa Anda sepanjang malam, dan perut Anda yang sedang radang akan membuat Anda muntah darah. Anda hanya boleh makan bubur tawar tanpa garam ini, kata si tabib sambil menyodorkan semangkuk bubur encer yang pucat. Saudagar Bakri membanting paha ayam itu kembali ke piring dengan marah dan air mata mengalir di pipinya. Ia dikelilingi makanan raja, tapi dipaksa makan makanan orang sakit. Abu Nawas kemudian mengajak Kasim duduk di bawah pohon kurma, jauh dari aroma makanan itu. Abu Nawas mengeluarkan sepotong roti kering dan keras dari sakunya, lalu memberikannya kepada Kasim. Makanlah, Kasim, perintah Abu Nawas. Kasim yang sangat lapar langsung melahap roti itu. Meskipun keras, Kasim mengunyahnya dengan penuh semangat, menutup matanya, dan merasakan setiap serat roti itu masuk ke perutnya dengan nikmat. Kasim, kata Abu Nawas, sekarang jawablah, siapa yang lebih beruntung? Saudagar Bakri yang memiliki ribuan hidangan tapi tidak memiliki nafsu makan, atau kau yang hanya memiliki satu roti keras tapi memiliki kenikmatan makan yang luar biasa? Abu Nawas menatap Kasim dengan pandangan yang dalam. Allah Maha Adil dalam membagi dunia ini. Seringkali, dia memberikan bendanya kepada orang kaya, tapi dia mengambil rasa nikmatnya. Sebaliknya, dia menahan bendanya dari orang miskin, tapi dia memberikan rasa nikmat yang melimpah pada hal-hal yang sederhana. Saudagar itu punya ranjang emas, tapi ia tidak punya tidur yang lelap karena pikirannya penuh kecemasan. Kau punya tikar usang, tapi kau punya tidur yang nyenyak karena hatimu tenang. Jika Allah memberikan harta dan nikmat sekaligus kepada satu orang, maka dunia ini akan hancur karena keserakahan. Tuhan membagi dunia agar setiap orang punya alasan untuk bersyukur dan setiap orang punya alasan untuk bersabar. Kasim terdiam. Ia melihat tangannya yang baru saja menghabiskan roti kering itu. Ia merasa kenyang dan tubuhnya terasa segar. Ia menoleh ke arah rumah mewah tadi dan tidak lagi merasa iri, melainkan merasa kasihan pada saudagar Bakri yang hanya bisa menangisi ayam panggangnya. Tapi Abu Nawas, tanya Kasim lagi, kalau begitu, mengapa Allah membiarkan ada kemiskinan yang sangat ekstrim? Ada orang yang bahkan untuk mendapatkan roti kering pun tidak bisa. Di mana letak keadilannya bagi mereka yang benar-benar tidak punya apa-apa? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia bangkit berdiri. Pertanyaanmu semakin dalam, Kasim. Besok, aku akan membawamu ke tepi sungai. Aku akan menunjukkan padamu bahwa Allah tidak pernah menciptakan mulut tanpa menciptakan rezekinya. Namun manusia seringkali menimbun sungai itu hingga tidak mengalir ke bawah. Pagi berikutnya, Abu Nawas mengajak Kasim berjalan ke pinggiran sungai Tigris. Di sana, mereka melihat sebuah pemandangan yang kontras. Sungai itu mengalir deras, namun di sebuah sudut, terdapat sebuah parit kecil yang mengarah ke ladang warga yang tampak kering kerontang. Setelah diperhatikan, ternyata parit itu tersumbat oleh tumpukan batu besar dan sampah yang sengaja ditaruh oleh seseorang untuk mengalihkan air ke kolam pribadinya yang besar. Abu Nawas, Kasim memulai dengan nada getir. Kemarin kau bilang Allah adil, karena memberi rasa nikmat pada yang miskin. Tapi lihatlah parit itu. Ladang di sana kering, tanamannya mati, dan orang-orangnya kelaparan. Sementara pemilik kolam besar itu punya air berlebih.
Jika Allah menjamin rezeki setiap makhluk, mengapa Dia membiarkan air itu disumbat? Mengapa Dia tidak menghancurkan sumbatan itu dengan petir agar semua orang bisa makan? Apakah Allah adil jika Dia membiarkan hambanya mati kelaparan hanya karena kejahatan satu orang kaya? Abu Nawas mengajak Kasim duduk di atas sebuah batu besar yang menghadap aliran sungai. Kasim, kata Abu Nawas sambil menunjuk air yang melimpah. Bayangkan Sultan Baghdad mengadakan perjamuan besar. Beliau menyediakan makanan yang cukup untuk 1000 orang tamu. Jumlah makanannya pas, tidak kurang 1 butir nasi pun. Beliau berkata, silakan masuk dan makanlah dengan tertib. Namun, tamu pertama yang masuk adalah seorang lelaki yang sangat rakus. Ia membawa karung besar, mengambil jatah untuk 500 orang, lalu membawanya pulang dan menguncinya di gudang hingga makanan itu busuk. Akibatnya, tamu-tamu di urutan terakhir tidak kebagian makanan dan pulang dengan perut kosong. Abu Nawas menatap mata Kasim. Sekarang aku tanya padamu, apakah Sultan itu tidak adil karena tidak menyediakan cukup makanan, ataukah tamu pertama itu yang zalim karena mengambil hak orang lain? Kasim menjawab perlahan, tentu saja tamu pertama itu yang zalim. Sultan sudah menyediakan cukup untuk semua orang. Tepat, seru Abu Nawas. Allah adalah Sang Sultan. Dia telah menurunkan rezeki ke bumi ini yang jumlahnya cukup untuk seluruh makhluk. Tidak ada satupun mulut yang diciptakan tanpa jatah rotinya. Namun, Allah juga memberikan manusia kehendak bebas, iradah. Allah membiarkan si kaya menjadi rakus dan si miskin menjadi lapar bukan karena Allah kekurangan harta untuk membagi rata, tapi karena Allah sedang menguji kemanusiaan kita. Jika setiap kali ada orang rakus Allah langsung menyambarnya dengan petir, maka dunia ini bukan lagi tempat ujian, tapi penjara. Keadilan Allah di dunia ini adalah dengan menjadikan si miskin sebagai ujian bagi si kaya, dan si kaya sebagai ujian bagi si miskin. Abu Nawas mengambil segenggam air sungai dan membiarkannya mengalir lewat celah jarinya. Kasim, kelaparan di dunia ini terjadi bukan karena Allah kikir, tapi karena manusia kehilangan rasa kasih sayang. Allah sengaja menitipkan rezeki si miskin di dalam harta si kaya melalui zakat dan sedekah. Jika si kaya tidak memberikannya, ia telah mencuri milik si miskin. Disinilah letak keadilan yang lebih dalam. Allah mencatat setiap butir nasi yang disembunyikan si kaya, dan Allah mencatat setiap rintihan lapar si miskin. Di akhirat nanti, Allah akan mengambil seluruh pahala si kaya untuk diberikan padamu sebagai ganti rugi atas lapar yang kau rasakan. Pada hari itu, si kaya akan memohon-mohon padamu agar kau mau memaafkannya. Kasim tertunduk. Ia menyadari bahwa penderitaannya bukanlah bukti Allah itu jahat, melainkan bukti bahwa manusia di sekitarnya telah gagal dalam ujian mereka. Jadi, bisik Kasim, aku adalah ujian bagi mereka. Benar, jawab Abu Nawas. Saat kau datang meminta bantuan dan mereka menolakmu, saat itulah mereka sedang gagal dalam ujian keadilan Tuhan. Kau adalah hakim rahasia yang membawa catatan amal mereka. Kasim mulai merasa damai, namun sebuah pikiran terakhir muncul. Lalu, apakah aku hanya harus diam dan menunggu akhirat? Apakah tidak ada keadilan bagiku di dunia ini? Abu Nawas tersenyum cerdik. Tentu ada. Besok, aku akan menunjukkan padamu bagaimana akal dan doa bisa meruntuhkan tembok-tembok kesombongan. Kita tidak hanya bicara soal takdir, kita akan bicara soal ikhtiar. Keesokan harinya, Kasim menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit lebih cerah, namun perutnya masih keroncongan. Ia mulai memahami hakikat ujian, namun sebagai manusia biasa, ia masih butuh jawaban nyata. Bagaimana ia bisa bertahan hidup hari ini di tengah dunia yang tampak tak berpihak padanya? Abu Nawas, kata Kasim sambil berjalan menyusuri pasar yang ramai. Aku mengerti bahwa kemiskinanku adalah beban ringan di akhirat. Tapi, apakah Allah yang Maha Adil hanya ingin aku duduk diam meratapi nasib sambil menunggu mati agar bisa masuk surga? Jika Allah menjamin rezekiku, mengapa rezeki itu tidak turun saja dari langit seperti hujan? Abu Nawas berhenti di depan sebuah toko besar yang pintunya terkunci rapat dengan gembok besi yang besar. Kasim, lihat pintu ini, tunjuk Abu Nawas. Di dalamnya ada ribuan potong kain sutra dan emas. Pemiliknya sudah menjamin bahwa siapapun yang bekerja untuknya akan diberi upah. Tapi, apakah upah itu akan keluar sendiri menembus pintu yang terkunci ini jika kau hanya duduk di depannya sambil berdoa? Abu Nawas mengajak Kasim duduk di bawah pohon rindang, memperhatikan seekor burung pipit yang terbang hinggap dari satu dahan ke dahan lain, mematuk ulat kecil di balik daun. Kasim,
ujar Abu Nawas lembut. Allah Maha Adil karena Dia tidak hanya memberimu mulut untuk makan, tapi juga memberimu akal untuk berpikir dan tangan untuk bergerak. Burung itu tidak punya gudang makanan. Setiap pagi ia terbang dengan perut kosong. Ia tidak hanya berzikir di sarangnya menunggu ulat jatuh dari langit. Ia menggunakan sayapnya untuk mencari. Keadilan Allah adalah Dia meletakkan rezekimu di suatu tempat di muka bumi ini, dan Dia memberimu sayap berupa akal dan tenaga untuk menjemputnya. Jika kau tidak bergerak, maka kau telah menyia-nyiakan alat yang Tuhan berikan padamu. Allah tidak menzalimimu, tapi kau yang menzalimi dirimu sendiri dengan mendiamkan akalmu. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke arah sebuah pohon mangga yang sedang berbuah. Sayangnya, batu itu meleset. Abu Nawas mencoba lagi, dan pada lemparan ketiga, sebuah mangga ranum jatuh. Lihat itu, Qasim, kata Abu Nawas. Allah sudah menakdirkan mangga itu jatuh hari ini. Tapi Allah menetapkan sebab akibat sebagai bagian dari keadilannya. Allah ingin melihat hambanya berusaha. Jika kau miskin dan tidak berusaha, kau menyalahkan takdir. Tapi jika kau berusaha dan tetap miskin, disitulah Allah sedang menabung pahalamu. Keadilan Allah adalah Dia tidak menilai hasil akhirnya, melainkan Dia menilai lelahmu dalam mencari yang halal. Allah tidak akan bertanya, berapa banyak harta yang kau kumpulkan? Tapi Allah akan bertanya, seberapa besar usahamu untuk tetap jujur di tengah kemiskinanmu? Abu Nawas memberikan Qasim sebuah keranjang kosong. Hari ini, jangan pergi untuk mengemis. Pergilah ke tukang kebun di pinggir kota. Tawarkan tenagamu untuk mengangkut sisa ranting pohon. Gunakan sayap yang Allah berikan. Ingatlah, Qasim, Allah Maha Adil karena Dia menjadikan kerja keras sebagai ibadah. Orang kaya harus mengeluarkan hartanya untuk mendapat pahala, tapi kau hanya butuh mengeluarkan keringatmu untuk mendapatkan pahala yang sama besarnya. Di mata Allah, keringat seorang pekerja yang jujur lebih harum daripada minyak wangi saudagar yang kikir. Qasim mengambil keranjang itu dengan mantap. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mempertanyakan mengapa Allah tidak memberi, hingga ia lupa menggunakan apa yang sudah Allah beri. Terima kasih, Abu Nawas. Aku akan menjemput jatahku hari ini, ucap Qasim penuh semangat. Namun, saat Qasim mulai melangkah, ia berhenti sejenak. Abu Nawas, jika aku sudah berusaha dan sukses nanti, apakah aku akan kehilangan jalur cepat ke surga yang kau ceritakan di hari pertama? Abu Nawas tertawa kecil. Itulah pertanyaan paling berat bagi setiap orang kaya. Besok, di episode terakhir, aku akan menunjukkan padamu bagaimana menjadi kaya namun tetap ringan di hadapan Tuhan. Beberapa bulan telah berlalu. Berkat nasihat Abu Nawas, Qasim tidak lagi duduk berpangku tangan. Ia bekerja keras, mulai dari menjadi kuli panggul, hingga akhirnya memiliki gerobak dagangannya sendiri. Kehidupannya membaik, namun hatinya mulai dihinggapi ketakutan baru. Apakah kemakmuran ini akan menjauhkannya dari Tuhan? Qasim mendatangi rumah Abu Nawas dengan membawa sekeranjang buah-buahan sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas, katanya dengan wajah bimbang, dulu aku protes karena miskin. Sekarang, setelah aku punya sedikit harta, aku justru takut. Kau bilang orang miskin masuk surga lebih cepat. Apakah ini artinya dengan menjadi cukup, aku telah kehilangan kasih sayang Allah yang khusus bagi orang miskin? Jika Allah Maha Adil, mengapa Ia memberi kenyamanan yang bisa membuatku lalai? Abu Nawas menerima buah itu dan mengajak Qasim duduk di terasnya. Ia mengambil 2 buah cangkir. 1 cangkir ia biarkan kosong, dan 1 lagi ia isi dengan air sampai meluap. Qasim, ujar Abu Nawas sambil menunjuk cangkir yang meluap. Waktu kau miskin, kau adalah cangkir kosong. Kau mudah diisi dengan rasa syukur dan doa, karena kau tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan selain Tuhan. Sekarang, kau adalah cangkir yang penuh. Air yang meluap ini bisa menjadi berkah jika kau alirkan ke tanaman di sekitarmu, atau ia bisa menjadi genangan busuk jika kau diamkan saja. Keadilan Allah adalah Dia mengubah ujian kesabaran menjadi ujian kesyukuran. Keduanya memiliki nilai yang sama di matanya. Abu Nawas menatap Qasim dengan senyum bijak. Allah Maha Adil karena Ia tidak membiarkan satu orang pun tanpa beban. Orang miskin memikul beban, lapar, dan orang kaya memikul beban, tanggung jawab. Kau bertanya apakah kau kehilangan jalur cepat? Jawabannya, tidak. Selama kau memposisikan hartamu di tanganmu, bukan di hatimu.
Jika hartamu hanya di tangan, kau akan mudah memberikannya kepada yang membutuhkan. Tapi jika hartamu sudah masuk ke hati, kau akan merasa memilikinya secara mutlak, dan saat itulah kau kehilangan jalur cepatmu. Abu Nawas berdiri dan menunjuk arah matahari yang mulai terbenam, menyinari orang kaya di istana dan orang miskin di pasar dengan warna emas yang sama. Ketahuilah Qasim, Allah Maha Adil bukan dengan membuat semua orang menjadi sama, tapi dengan membuat setiap posisi memiliki kemuliaannya masing-masing. Si miskin dimuliakan dengan kesabaran, si kaya dimuliakan dengan kedermawanan. Dunia ini hanyalah sebuah panggung sandiwara singkat. Allah sedang melihat siapa yang memainkan perannya dengan baik. Pada akhirnya, di hadapan Allah, bukan miskin atau kaya yang dinilai, melainkan takwa. Seorang kaya yang dermawan bisa saja sampai di surga lebih dulu daripada orang miskin yang terus-menerus mengeluh dan iri hati. Qasim menghela napas lega. Ia memahami sekarang bahwa keadilan Tuhan adalah sebuah tenunan besar yang tidak bisa dilihat hanya dari satu benang saja. Ia pulang dengan hati yang mantap, tidak lagi membenci kemiskinan, dan tidak lagi memuja kekayaan. Ia hanya ingin menjadi hamba yang menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Abu Nawas kembali masuk rumahnya, menggumamkan doa syukur bahwa satu lagi jiwa telah menemukan kedamaian dalam memahami Tuhannya. Beberapa waktu setelah Qasim menemukan kedamaian hati, ketenangan itu kembali diuji. Kali ini bukan karena perut yang lapar, melainkan karena sebuah musibah besar yang melanda Baghdad. Wabah penyakit menyerang ternak dan kekeringan singkat membuat harga-harga melonjak. Qasim, yang baru saja memulai usahanya, harus kehilangan gerobaknya karena kecelakaan, dan tabungannya habis untuk mengobati ibunya yang sakit. Qasim kembali menemui Abu Nawas, kali ini dengan tatapan yang lebih kosong. Ia tidak lagi bertanya tentang si kaya dan si miskin, melainkan tentang sesuatu yang lebih menyakitkan. Penderitaan orang baik. Abu Nawas, suara Qasim serak. Aku sudah mengikuti nasihatmu. Aku bekerja keras. Aku jujur. Aku bersedekah meski sedikit. Aku sudah menggunakan sayap yang kau bilang. Tapi lihatlah, Allah membiarkan ibuku sakit, gerobakku hancur, dan sekarang aku kembali menjadi buruh panggul di pasar. Di sebelahku, ada seorang pencuri yang tidak pernah sujud, tapi ia sehat walafiat dan hartanya aman dari musibah. Jika Allah itu adil terhadap orang yang berusaha, kenapa usahaku seolah dihancurkan begitu saja? Apakah Allah sedang mempermainkan ketaatanku? Abu Nawas tidak menunjukkan wajah kasihan yang berlebihan. Ia justru mengajak Qasim berjalan ke sebuah kebun anggur milik seorang petani ahli. Di sana, mereka melihat sang petani sedang memotong dahan-dahan anggur yang tampak hijau dan sehat dengan pisau tajam. Lihat petani itu, Qasim, kata Abu Nawas. Dahan yang dipotong itu tidak busuk. Ia sehat. Jika dahan itu bisa bicara, ia mungkin akan menjerit. Kenapa kau menyakitiku? Aku sudah tumbuh dengan baik. Kenapa kau memotongku dan membuangku ke tanah? Abu Nawas menatap Qasim yang sedang bingung. Apakah menurutmu petani itu jahat karena memotong dahan yang sehat? Tidak. Petani itu melakukan itu justru karena ia ingin anggur itu berbuah lebih besar dan manis. Jika dahan itu dibiarkan terus memanjang tanpa arah, energi pohon akan habis hanya untuk daun, bukan untuk buah. Allah seringkali memangkas harapan-harapan duniawimu bukan karena Dia benci padamu, tapi karena Dia ingin energi jiwamu tidak habis hanya untuk mencintai gerobak dan harta. Dia sedang menyiapkannya agar kau menghasilkan buah, kesabaran yang jauh lebih mahal harganya daripada sebuah gerobak kayu. Abu Nawas memungut sebutir emas imitasi yang kotor dan sebuah bongkahan emas murni yang tertutup lumpur. Qasim, Allah Maha Adil karena Dia memperlakukan setiap hamba sesuai dengan kualitas logamnya. Emas imitasi itu dibiarkan mengkilap di toko mainan karena ia tidak berharga. Tapi emas murni, ia harus dibakar dalam api yang sangat panas dan dipukul berkali-kali agar kotorannya hilang dan bentuknya menjadi indah. Mengapa si pencuri itu dibiarkan tenang? Karena dia adalah emas imitasi yang tidak perlu dibersihkan lagi. Biarlah dia berkilau sesaat sebelum akhirnya dibuang. Tapi kau, Allah sedang membakarmu dengan ujian karena Allah tahu kau adalah emas murni yang harus dimurnikan dari sifat sombong dan ketergantungan pada selainnya. Abu Nawas menepuk bahu Qasim yang mulai bergetar. Keadilan Allah adalah Dia mengambil sesuatu yang fana, gerobakmu, untuk digantikan dengan sesuatu yang kekal, ketangguhan jiwamu. Jika kau sukses tanpa hambatan, kau akan menganggap kesuksesan itu karena hebatmu. Tapi saat kau jatuh dan bangkit lagi,
kau akan sadar bahwa hanya Allah lah satu-satunya peganganmu. Itulah hadiah terbesar bagi seorang hamba, merasa butuh kepada Tuhan di setiap hela napasnya. Kasim terdiam lama. Ia melihat dahan-dahan anggur yang berserakan di tanah. Ia baru menyadari bahwa petani itu memotong dahan tersebut justru karena ia sangat peduli pada pohonnya. Jadi, bisik Kasim, musibah ini adalah tanda bahwa Allah masih menganggapku emas yang layak dibakar. Benar, jawab Abu Nawas. Berbanggalah, karena Tuhan belum mengabaikanmu. Namun, Kasim masih punya ganjalan. Lalu bagaimana dengan doa-doa ibuku yang meminta kesembuhan? Apakah Allah juga sedang memangkas doa itu? Abu Nawas tersenyum tipis. Besok, kita akan bicara tentang anak panah yang ditarik ke belakang. Pagi berikutnya, Abu Nawas menemukan Kasim sedang termenung di tangga masjid. Wajahnya menggambarkan kelelahan yang luar biasa. Ibunya masih terbaring lemah, dan meski Kasim telah berdoa sampai suaranya serak, keadaan seolah tidak bergeming. Abu Nawas, sapa Kasim dengan nada putus asa. Kemarin kau bilang aku sedang dimurnikan seperti emas. Tapi bagaimana dengan doaku? Aku meminta kesembuhan untuk ibuku. Aku meminta kelapangan untuk membayar hutang pengobatan. Kenapa langit seolah membisu? Kalau Allah itu maha adil dan maha mendengar, bukankah seharusnya ia menjawab permintaan hambanya yang sedang kesulitan? Wahai Abu Nawas, apakah adil jika seorang anak yang berbakti memohon keselamatan ibunya namun tidak dikabulkan? Sementara di pasar sana, para rentenir tertawa-tawa meski mereka tak pernah menyebut nama Tuhan? Apakah Allah sedang mengabaikan suaraku? Ataukah doaku tidak cukup layak untuk didengar? Abu Nawas tidak menjawab dengan ceramah panjang. Ia mengajak Kasim ke sebuah lapangan tempat para prajurit sedang berlatih memanah. Ia menunjuk seorang pemanah yang sedang bersiap melepaskan anak panahnya. Kasim, perhatikan baik-baik gerakan pemanah itu, bisik Abu Nawas. Lihat bagaimana ia meletakkan anak panah pada busurnya. Untuk membuat anak panah itu melesat jauh ke depan menuju sasaran, apa yang harus dilakukan sang pemanah? Ia harus menarik tali busur itu sejauh mungkin ke belakang. Semakin kuat ia menariknya ke belakang, semakin sakit tarikan itu bagi busurnya, dan semakin tertekan posisi anak panahnya. Seolah-olah anak panah itu dibawa menjauh dari tujuannya. Abu Nawas menatap mata Kasim yang mulai berkaca-kaca. Begitulah doa, Kasim. Terkadang Allah tidak langsung melepaskan anak panah keinginanmu. Allah justru menarikmu ke belakang, memberi tekanan, membuatmu merasa semakin jauh dari harapan, dan membuat hatimu terasa sesak seperti busur yang melengkung tajam. Mengapa? Karena Allah ingin doamu melesat melampaui apa yang kau bayangkan. Jika Allah mengabulkan doamu sekarang dengan cara yang biasa, mungkin kau hanya akan mendapat kesembuhan sementara bagi ibumu. Tapi dengan menarikmu ke belakang lewat kesabaran ini, Allah sedang menyiapkan lentingan yang akan membawamu pada derajat kemuliaan dan ketenangan hati yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Abu Nawas mengambil segenggam benih gandum dari sakunya. Kasim, Allah maha adil karena dia memberi bukan berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan kebutuhanmu. Jika seorang anak kecil meminta pisau yang tajam kepada ayahnya karena melihat pisau itu berkilau indah, apakah ayah yang adil akan memberikannya? Tentu tidak. Ayah yang adil akan menyimpan pisau itu sampai sang anak cukup dewasa untuk menggunakannya. Allah tidak diam. Dia sedang menggenggam doamu. Keadilannya adalah dia akan melepaskan doa itu tepat pada saat kau paling membutuhkannya, atau dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik yang tidak kau sadari. Mungkin ibumu belum sembuh total hari ini, tapi lihatlah, dirimu menjadi jauh lebih kuat, lebih berani, dan lebih dicintai oleh orang-orang di sekitarmu karena baktimu yang tulus. Kasim menarik napas panjang. Ia membayangkan dirinya sebagai anak panah di tangan sang pemanah yang maha agung. Rasa sesak di dadanya perlahan berubah menjadi kekuatan. Jadi, kata Kasim, tekanan yang aku rasakan sekarang adalah tanda bahwa aku akan melesat jauh. Ya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Makin kencang tarikannya ke belakang, makin jauh jangkauanmu nanti. Percayalah pada tangan sang pemanah. Kasim berdiri dengan tegap. Namun, sebuah pikiran terakhir terlintas di benaknya. Lalu Abu Nawas, di episode terakhir nanti, aku ingin tahu jika dunia ini adalah tempat ujian yang penuh tekanan, kapan kita benar-benar bisa merasakan keadilan yang sempurna tanpa ada lagi air mata? Abu Nawas menatap ufuk barat. Besok,
Kita akan bicara tentang timbangan yang tak pernah salah dan senyum di gerbang perpisahan. Pagi itu adalah hari terakhir pertemuan mereka. Langit Baghdad tertutup awan tipis yang teduh, seolah alam semesta pun ingin ikut mendengarkan akhir dari perjalanan spiritual Qasim. Ibu Qasim telah melewati masa kritisnya, namun kini Qasim berdiri dengan pemahaman yang lebih dalam. Ia tak lagi mengejar jawaban untuk memuaskan egonya, melainkan untuk menenangkan jiwanya. Abu Nawas, ucap Qasim dengan suara lembut namun mantap. Kau telah mengajariku tentang beban yang ringan, rasa nikmat yang tersembunyi, ujian kesabaran, hingga busur doa yang ditarik ke belakang. Aku mulai paham. Namun, di dunia ini, tetap saja ada air mata yang tak terhapus, ada fitnah yang tak terjelaskan, dan ada nyawa yang pergi sebelum sempat melihat kebenaran. Jika dunia ini penuh dengan cacat seperti ini, di mana tempat bagi keadilan yang benar-benar sempurna? Abu Nawas mengeluarkan selembar kain tenun dari tasnya. Ia memperlihatkan sisi belakang kain tersebut kepada Qasim. Sisi itu tampak berantakan, benang-benangnya tumpang tindih, warnanya tidak beraturan, dan polanya tidak terbaca. Qasim, lihatlah kain ini dari sisi ini. Berantakan, bukan? Kau mungkin akan mencela penenunnya dan berkata ia tidak becus bekerja. Kemudian, Abu Nawas membalik kain tersebut ke sisi depan. Seketika muncul pola bunga yang sangat indah, simetris, dan warnanya berpadu sempurna. Dunia ini, Qasim, adalah sisi belakang kain tenun itu. Kita hanya melihat benang-benang yang kusut, si baik yang menderita, si jahat yang berkuasa, doa yang seolah tak terjawab. Kita protes karena kita hanya melihat sebagian kecil dari benang yang berantakan. Tapi kelak, di hadapan Allah, kain itu akan dibalik. Kita akan melihat sisi depannya. Saat itulah kau akan bersujud dan berkata, "Ya Allah, ternyata kesedihanku saat itu adalah benang merah yang menciptakan keindahan di sini. Ternyata kemiskinanku adalah warna yang membuat gambarku menjadi sempurna." Abu Nawas mengajak Qasim ke depan sebuah neraca, timbangan, di pasar. Keadilan Allah yang mutlak tidak ada di dunia, karena dunia terlalu sempit untuk menampung balasannya. Jika Allah membalas satu kebaikanmu dengan surga di dunia, maka dunia ini akan hancur karena tak sanggup menampung kenikmatannya. Di akhirat nanti, Allah akan meletakkan sebuah timbangan yang tidak mengukur beratnya emas, tapi beratnya keikhlasan. Pada hari itu, setetes air mata yang kau jatuhkan karena sabar saat gerobakmu hancur akan lebih berat daripada gunung emas milik saudagar yang sombong. Di sanalah keadilan sempurna berada, tak ada satu helai rambut pun yang terzalimi. Abu Nawas menepuk bahu Qasim untuk terakhir kalinya. Qasim, Allah Maha Adil karena Dia menjadikan dunia ini sementara agar penderitaanmu ada batasnya, dan menjadikan akhirat itu kekal agar kebahagiaanmu tidak ada ujungnya. Pergilah, bekerjalah seolah kau akan hidup selamanya, tapi beribadahlah seolah kau akan mati besok. Jangan lagi bertanya, mengapa aku? Tapi bertanyalah, akan menjadi apa aku setelah ujian ini? Keadilan Tuhan bukan tentang apa yang kau dapatkan, tapi tentang siapa dirimu di hadapannya. Qasim tersenyum. Sebuah senyuman yang belum pernah dilihat Abu Nawas sebelumnya. Senyuman orang yang telah menemukan Tuhannya di balik puing-puing nasibnya. Ia membungkuk hormat, lalu berjalan kembali ke pasar, bukan sebagai orang miskin yang mengeluh, bukan pula sebagai orang kaya yang takut, tapi sebagai seorang hamba yang merdeka. Abu Nawas berdiri menatap punggung Qasim yang menjauh, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Akhirnya, satu lagi manusia yang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam melukis takdir.